Selamat Sebentar pagi ya. Bapak dan Ibu guru hebat di Kota Bekasi dan selamat pagi kepada Ibu pengawas yang sudah hadir bersama kita. Saat ini kita berjumpa lagi dengan sesi perdana dari MGMP Biologi Online. Nanti kita akan mendengarkan pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Ketua MGMP kita, Bapak Munawir dari SMA Negeri 8 Kota Bekasi. Perkenalkan, saya Liz Endawati bertugas sebagai host pada acara ini dan nanti 1 jam ke depannya, 2 jam ke depan, kita akan dipandu oleh moderator kita yang hebat, Bapak Dedi Supandi dari SMA Islam Al-Fajar. Untuk memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa untuk kelancaran acara kita pada pagi ini. Terima kasih. Selanjutnya, acara webinar ini akan saya serahkan kepada moderator kita, Bapak Dedi Supandi. Silakan Bapak Dedi. Ya. Terima kasih Bu Liz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa partisipan? Teman-teman, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah kita bisa bergabung di acara perdana kita, yaitu kegiatan MGMP Biologi Online Kota Bekasi. Sebelum kita memulai acara hari ini yang akan dipandu atau akan dipimpin oleh Pak Munawir, kita akan mendengarkan pemaparan terlebih dahulu oleh Ibu Ketua Sanggar, yaitu Ibu Rusti. Waktu dan tempatnya kami persilahkan kepada Bu Rusti. Monggo dipersilakan, Bu. Baik, Pak Dedi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana suara jelas? Jelas, Jelas, Bu, Bu. silakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan keluarga besar MGMP Biologi Kota Bekasi senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan tetap semangat. Taqabbalallahu minna wa minkum, ya, dalam rangka di bulan Syawal ini. Ya, mungkin bisa silaturahim antara lain dengan menggunakan media ini, ya. Sebagai ketua sanggar, saya sangat apresiasi sekali, ya, salah satu program dari MGMP ini dengan ya bisa tanggap terhadap situasi kondisi yang ada. Mudah-mudahan kegiatan ini juga nanti bisa dikembangkan, ya. Untuk Pak Ketua, terima kasih nih ya, sudah ide-idenya bagus, ya. Mudah-mudahan ini Google Form ini bisa dilaksanakan nanti di dalam pembelajaran, meskipun beberapa sekolah sebetulnya mungkin sudah mendahulunya, tapi tidak mengapa. Kita step by step menyatukan langkah sehingga MGMP Biologi di Kota Bekasi terus menuju kemajuan dan kemajuan. Pak Ketua, mudah-mudahan di tahun ajaran baru dengan segala keterbatasan yang ada, setelah kegiatan ini bisa disambung lagi dengan kegiatan barangkali, apakah karena kan sekarang RPP ada yang baru, ya, dari RPP yang lama dijadikan RPP yang 1 halaman, ditambah lagi dengan materi-materi dan soal-soal, sehingga saya harapkan kalau bisa MGMP ini bisa menelurkan sebuah modul, ya, sebuah LKS yang kita tidak perlu dari penerbit lain, tapi khusus untuk biologi produksi dari MGMP bisa
untuk satu Kota Bekasi. Syukur-syukur nanti bisa dipakai dan syukur-syukur bisa ke di Jawa Barat. Ya. Harapan saya yang kedua juga peningkatan pengembangan guru ya. Artinya ini terus dijalankan. Beberapa guru sekarang juga aktif mengikuti webinar atau digdar ya. Sekarang juga ada, ini sedang berlangsung Digdar Gumun ya, guru mengajar untuk Nusantara. Ini luar biasa materi-materinya. Silahkan diikuti, mumpung gratis, ada sertifikat dan juga tambah ilmu. Ya. Mungkin itu saja dari saya selama menjalankan. Hanya memang ada berkurang menyenangkannya ya, soalnya ya di karena dengan adanya apakah kontribusi orang tua diizinkan atau tidak, karena dari BOP itu sama dengan hampir sama dengan yaitu tidak boleh dipakai untuk kegiatan personalia. Semuanya adalah non personalia, termasuk dilarang juga untuk iuran walaupun ini kami di MKS terus berusaha, terus berjuang, terus mengusulkan, terus melobi supaya ada itu keputusan gubernur atau keputusan dari dinas gitu kan yang bisa ibaratnya membuka peluang kita sehingga peningkatan sekolah itu bisa terus ditingkatkan supaya peran serta masyarakat orang tua itu masih terus diizinkan sehingga peningkatan mutu terutama untuk inovasi-inovasi sekolah itu bisa terus dikembangkan. Terakhir mungkin Pak Ketua dan anggota sekalian, kita akan ada kelanjutan untuk KSN ya di provinsi itu kompetensi saya nasional tingkat provinsi itu sekitar bulan Agustus ya. Kemudian kalau tingkat nasional itu bulan September. Nah ini insya Allah terus berjalan. Bulan September nanti nasional di Bangka Belitung. Nah saya lihat dari biologi itu ada 3 ya kalau nggak salah 14 mana tuh 1 ya, satunya lagi SMA berapa kita dukung, kita berikan support, mudah-mudahan mapel biologi bisa tembus ke nasional. Halo Bu Rusti, suaranya menghilang. Sinyalnya kali. Halo? Terputus, Pak. Terputus ya? Bu Nur, Bu Dayu bisa dibantu? Iya, saya lagi bantu kok. Sebentar ya, kalau mau pakai Ibu saya migrasikan ke laptop saya, Pak. Bukan ya? Unmute kan? Kayak gitu. Izin, Bu. Ini? Assalamualaikum.
Monggo Pak Dedi. Baik. Gimana wajah saya udah kelihatan Pak Dedi? Udah Bu, kelihatan Bu. Terima kasih Bu. Nah, kalau Pak Ji, ya tadi nggak kelihatan ya? Tadi kabur nggak kelihatan tadi. Tapi jelas ya suara ya. Baik. Terima kasih moderator. Dan silahkan dan Oke. Terima kasih Bu Rusti. ya sama-sama. Ya, alhamdulillah tadi penguatan dari Bu Rusti selaku Ketua Sanggar MGMP Biologi Kota Bekasi sangat luar biasa. Ini juga mungkin menjadi salah satu menjadi perhatian kita Pak Munawir selaku pengurus dan teman-teman anggota lainnya bahwa ada 3 siswa kita yang akan dikirim ke provinsi untuk KSN di bulan Agustus nanti. Ini juga menjadi bahan perhatian kita bersama agar bisa meloloskan perwakilan Kota Bekasi ke tingkat nasional. Ini udah nasional Pak. Oh itu nasional? Udah nasional Pak. Nanti bisa peringkat nasionalnya. Oh, oke. Baiklah. Nanti kita berarti susun kembali program-program kita untuk membackup ataupun untuk mensupport adik-adik kita, anak-anak kita. Oke, Bapak Ibu, poin dari yang disampaikan oleh Bu Rusti sangat luar biasa. Ada beberapa hal, poin yang saya catat adalah satu, pastinya dalam situasi seperti ini, PJJ, pembelajaran jarak jauh, pasti punya kendala-kendala, sehingga kita harus menelurkan inovasi-inovasi terkait dengan pembelajaran. Oleh karena itu, salah satu hal yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menunjukkan kreativitas kita selaku guru profesional sehingga dapat mengajarkan materi atau memberikan mentransfer materi kita kepada anak-anak didik kita sehingga bisa lebih maksimal lagi. Nah, rencana yang kita buat dari MGMP Biologi adalah kita akan membuat program pembelajaran jarak jauh atau webinar atau apapun namanya, tapi kita memberi tajuk MGMP Biologi Online yang akan kita rilis mulai hari ini dan kemungkinan nanti akan diskusikan, kemungkinan kita akan mulai per setiap Jumat karena memang itu adalah MGMP Biologi. Nah hari ini kita akan belajar bersama Pak Munawir. Kebetulan Pak Munawir sudah sangat piawai akan membimbing, akan berdiskusi dengan kita tentang bagaimana penggunaan Google Form dalam pembuatan soal ataupun dalam pembuatan materi-materi biologi yang lainnya. Oke, tidak berpanjang lebar, kita dengarkan pemaparan dari Pak Munawir tentang pemanfaatan Google Form dalam PJJ ini. Monggo Pak Munawir dipersilahkan. Oh ya, saya kirim link juga aja. Ya kan, Bapak Ibu? Jelas Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman, saya di sini mengawali acara ini. Sebenarnya begitu Bapak semuanya. So, kegiatan dari sini sudah banyak dilakukan oleh luar sana. Kemudian mengingat workshop daring ini, kalau saya lihat itu lebih Muka dimatiin sama si Dedi semua. lebih efisien. Kemudian kita juga dapat melakukan dengan aktivitas yang lain. Huruf. Maka saya pandang perlu untuk mengadakan kegiatan. Tentunya ini bukan kemandirian sendiri ya. Jadi Wajah muka saya. beberapa pengurus, kemudian saya mencoba program beliau Di Webex-nya itu dikasih aku, dikasih muka oleh kita. teman-teman semuanya. Namun demikian, sebelumnya secara pribadi karena ini suasananya masih suasana Idul Fitri, saya mengucapkan takwa minum Innal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak Ibu semuanya, guru-guru hebat, guru-guru biologi SMA Kota Bekasi. Bapak Ibu yang kami hormati,
seperti yang ada di paparan bahwa pada saat pandemi corona ini kita dihadapkan pada suatu masalah, yaitu bagaimana kita tetap harus mengelola peserta didik kita dimanapun berada, bagaimanapun kondisinya. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang sudah kita laksanakan bahwa di dalam proses pembelajaran ini, pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu proses pembelajaran non-elektronik dan pembelajaran elektronik. Bapak Ibu, di dalam proses pembelajaran elektronik ini, kita sudah paham, kita sudah familiar semuanya, bahwa di dalam proses pembelajaran kita di kelas, biasa kita menggunakan WhatsApp, biasa menggunakan Infocus, dan biasa juga menggunakan HP, baik WhatsApp ataupun di dalam proses pembelajaran. Pembelajaran non-elektronik pada dasarnya yaitu pembelajaran yang biasa berlangsung secara tatap muka, penugasan, praktek yang sifatnya ini adalah manual. Namun Bapak Ibu, mengingat kondisi pandemi sekarang ini dan bagaimana bahayanya virus terhadap tubuh kita, bagaimana masifnya proses penyebaran virus, maka kegiatan langsung atau pembelajaran non-elektronik ini harus kita hindari semuanya. Kita tatap muka, kalau sekarang sudah mulai mau dirumuskan, yaitu mengenai new normal, kenormalan yang baru. Namun pembelajaran tentunya harus kita pandai-pandai untuk mengemasnya. Pembelajaran elektronik itu ada dua, yaitu pembelajaran daring yang biasa kita lakukan seperti ini, baik menggunakan media telekonferensi ataupun dengan menggunakan berbagai macam Zoom, kemudian email dan lain-lain. Adalah proses pembelajaran yang dilakukan secara daring. Dan juga luring, pembelajaran tidak langsung. Dengan memanfaatkan teknologi elektronik, kita bisa memanfaatkan misalnya PDF. PDF kita titipkan di PowerPoint di dalamnya kita titipkan dan gambar-gambar, kemudian kita kirimkan ke siswa yang menjadi materi pembelajaran, yaitu materi pembelajaran yang bersifat luring atau tidak langsung. Di samping itu juga tadi pagi saya juga melihat beberapa perkembangan baru, yaitu sekarang ini banyak sekali media atau penyedia jasa startup ya untuk mengeluarkan produk yang mana pada saat pandemi corona ini manusia dibatasi geraknya, sehingga produk-produk yang dihasilkan juga bermacam-macam. Bapak Ibu yang hormati, di dalam komponen e-learning, electronic learning, pada suasana pandemi corona ini kita mau apa? Apa yang bisa kita lakukan? Kita melihat konten materi. Kita sebagai guru, apalagi diprediksi bahwa bulan Juli sebagai awal ajaran baru. Namun, ada beberapa skenario dari pemerintah yang akan berubah kebijakan. Pertama, kemungkinan kita akan melakukan proses pembelajaran yang baru atau istilah digital dengan new normal. Kemudian yang kedua, siswa tetap belajar di rumah. Kenapa? Kenapa yang kedua ini diambil kemungkinan diambil keputusan dari pemerintah? Mengingat di negara luar sana
yaitu tepatnya di Korea, itu dengan ditanya new normal, kemudian siswa kembali ke sekolah, maka justru akan menjadi klaster-klaster penyebaran virus yang baru. Sehingga alternatifnya sampai dengan saat ini, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan mengenai pembelajaran di era yang baru ini. Bapak Ibu yang hormati, otomatis kita harus cepat, harus sigap bagaimana proses pembelajaran dengan melihat konten berdasarkan KD yang ada, berdasarkan pada tingkatan kelas masing-masing. Tentunya sekarang ini bahwa komputer itu bukan merupakan barang yang mewah bagi kita. Justru sekarang ini komputer merupakan kebutuhan primer di dalam proses pembelajaran kita. Namun demikian, alat yang ada, kalau kita tidak bisa menginteraksikan dan memakai untuk strategi proses pembelajaran kita, nonsen, nggak ada apa-apanya. Alat jadi alat saja. Komputer letak, laptop juga sama. Dengan adanya jaringan, hampir merata seluruh Indonesia, kecuali ya yang lihat di daerah-daerah terpencil, kalau di Bekasi ini saya rasa walaupun masih agak sulit mengenai sinyal, namun tetap masih bisa belajar melalui jaringan, yaitu dengan sinyal-sinyal terkadang ya mungkin di Tambun ataupun di sana, di Bekasi bagian utara dan seterusnya, terkadang sinyalnya kurang bagus, namun pada umumnya semuanya sinyalnya terangkat di wilayah Bekasi ini, wilayah Jawa Barat ini, dan khususnya di wilayah Pulau Jawa. Kemudian berkaitan dengan hal tersebut, maka banyak sekali software yang digunakan oleh berbagai macam, baik itu perusahaan ataupun yang bersifat pribadi yang mencoba terjun ke dunia pendidikan. Kemudian, Pamun, maaf, tampilannya bisa dibuat slideshow aja nggak? Oke, ya Pak. Oke Pak. Ya. Ya, makasih Pamun. Oke. Kemudian di dalam proses pembelajaran e-learning tentunya ada prinsip-prinsip yang pertama, pembelajaran atau belajar adalah terbuka. Kalau kita anggap bahwa kita sebagai guru satu-satunya adalah salah. Guru pada dasarnya adalah seseorang yang bisa memberikan pengetahuan yang baru, yang bisa memberikan pencerahan kepada seseorang yang dari tidak bisa menjadi bisa. Dan dimanapun berada. Belajar tidak hanya harus di ruang kelas. Belajar tidak harus hanya di rumah. Belajar bisa di jalan. Belajar bisa di masjid. Belajar bisa di gereja. Belajar bisa di wihara, dan lain-lain. Proses pembelajaran yang terbuka ini maka akan menjadikan siswa kita terkadang tanpa kendali. Oleh sebab itu, kita sebagai praktisi di bidang pendidikan, kita harus terpanggil bagaimana hal-hal yang sangat terbuka itu kita kemas menjadi proses pembelajaran yang baik. Bapak Ibu yang kami hormati, prinsip yang kedua yaitu learning is social. Jadi belajar adalah merupakan perilaku sosial. Kita punya ilmu, harus kita sebarkan pada orang lain. Kenapa? Semakin kita banyak menyebarkan, semakin kita banyak mengajarkan ilmu yang kita miliki, maka bukan ilmu kita akan berkembang, tapi justru
ilmu kita akan utama. Pak Dedi misalnya ngajarin, Pak Dedi baru bisa 50%. Dengan mengajari maka akan naik menjadi 75%. Mengajari lagi maka akan naik menjadi 100%. Karena apa? Karena belajar juga merupakan guru yang sama. Karena di dalam proses belajar itu adalah ada proses mengajar. Dan yang ketiga, learning is personal. Belajar adalah personal. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti halnya di kelas. Kalau kita melihat ternyata masing-masing pribadi siswa kita itu memiliki daya serap yang bervariasi. Ada yang dia memperhatikan tapi tidak mengerti. Ada yang dia diam saja dengan kesibukannya, dia malah mengerti. Ada yang dengan mendengarkan musik, dia paham terus. Sehingga apa? Karena itu adalah belajar personal. Masing-masing memiliki ya, berbeda-beda. Namun demikian, di dalam proses pembelajaran kita di Indonesia tetap harus mengedepankan bagaimana proses pembelajaran tetap menjunjung karakter-karakter yang harus kita kembangkan. Saling menghargai dan lain, tidak mengganggu yang lain, sehingga antara yang memiliki model-model atau tipe-tipe pembelajaran yang berbeda, maka itu tidak akan mengganggu pada yang lain. Dan yang keempat, belajar learning is augment. Belajar adalah tertentukan. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak ada seorang pun yang sukses sendiri. Tidak ada pun orang yang pintar sendiri. Orang yang pintar, orang yang sukses di dalam segala bidang, tentunya istilahnya ada berjamaah. Tentunya dengan bantuan orang lain. Bagaimana seseorang itu memiliki kompetensi untuk menggerakkan orang lain untuk mencapai suatu tujuan, maka dia akan berhasil dengan baik. Kemudian bagaimana guru atau bagaimana kita mampu untuk menggerakkan siswa, mampu untuk membimbing siswa dalam proses pembelajaran, misalnya dengan tutor sebaya, dengan bimbingan kelompok, maka makin ringanlah beban kita di dalam proses pembelajaran. Dan tentunya, di awal tadi saya katakan bahwa guru yang utama adalah mengajar atau proses pembelajaran itu adalah guru yang sangat penting. Dan yang kelima, learning is multi-representative. Belajar adalah multi-perspektif. Jadi, di dalam proses pembelajaran itu tentunya masing-masing orang memiliki tujuan. Masing-masing orang dapat melihat dari faktor apa, dari segi mana dia akan belajar. Angka 5, apabila dilihat dari depan, maka angka 5. Tapi begitu tidak di samping, dari samping mungkin huruf F. Kalau misalnya dilihat dari belakang atau di balik, mungkin sebagai angka 2 dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga di dalam proses pembelajaran itu, tentunya semua orang atau beberapa orang antara satu dengan yang lain mengartikannya dengan makna yang berbeda, walaupun dalam satu konteks. Dan yang keenam, belajar adalah bergerak atau learning is mobile. Jadi Bapak Ibu, tentunya kita hidup ini dalam proses kehidupan itu ada pertumbuhan. Sama halnya dengan proses pembelajaran. Kalau dulu, misalnya kita zaman kecil saya dulu, kalau kita bicara begitu, maka sekarang kalau kita bicara anak kita, wah itu mah udah kuno Pak.
wah Bapak udah kuper dan sebagainya. Karena apa? Karena kita adalah banyak yang generasinya adalah generasi X. Sementara siswa kita itu generasinya udah generasi Y. Kita akan mendidik, membelajarkan siswa kita yang generasinya adalah di luar generasi kita. Makanya bagaimana? Tentunya kita sebagai guru harus tetap belajar, dan belajar, karena belajar itu pada dasarnya proses pembelajaran seumur hidup. Sepanjang kita masih hidup, maka proses pembelajaran itu akan tetap berjalan. Namun memiliki porsi yang berbeda-beda. Kemudian proses belajar di dalam e-learning. Kita meningkat. Kita sebagai sentra. Kita bisa guru dapat memfasilitasi. Guru dapat memberikan penerangan dari yang gelap menjadi terang. Guru dapat membimbing siswa. Guru dapat mengembangkan dirinya menjadi suatu bentuk tulisan atau buku seperti yang diterangkan oleh Ibu Ketua Sanggar tadi, bahwa apabila kita memiliki ini, maka kita bisa juga menuangkan dalam bentuk buku. Kemudian di dalam proses pembelajaran tentunya ada proses penilaian atau asesmen. Dan sejauh mana proses pembelajaran yang sudah kita laksanakan, tentunya kita harus mengukur bagaimana pencapaian proses pembelajaran itu. Asesmen dilakukan, asesmen itu ada 3, asesmen learning, asesmen as learning, dan asesmen of learning. Itu penilaian untuk pembelajaran atau yang biasa kita sebut dengan feedback. Penilaian di dalam proses pembelajaran atau asesmen learning, yaitu untuk mengetahui sejauh mana model-model atau metode pembelajaran yang telah kita terapkan dapat meningkatkan kompetensi pada peserta didik kita. Kemudian assessment of learning, yaitu pembelajaran atau penilaian yang dipakai untuk mengetahui tingkat kompetensi siswa. Biasanya ini dilakukan pada akhir semester ataupun akhir tahun, atau yang disebut dengan PAS, bisa disebut dengan PAT, dan juga bisa disebut dengan misalnya ujian sekolah atau US. Kemudian tentunya guru. Oke ya. Kemudian guru dapat membimbing siswa. Kemudian guru dapat mengetahui, atau kalau sekarang ini adalah proses penerimaan peserta didik baru. Tentunya kita akan melihat sejauh mana kualitas siswa kita, raw input kita yang kita peroleh. Walaupun sekarang ini dikatakan bahwa tidak ada sekolah yang menjadi favorit. Semua sekolah adalah favorit. Semua sekolah adalah baik. Baik tidaknya adalah bisa diukur dengan tingkat pencapaian pada proses akreditasi. Tentunya, Bapak Ibu, setelah kita memperoleh siswa, yaitu melalui PPDB, kita akan melakukan proses pembelajaran, yaitu proses pembelajaran
di dalam KBM, baik bisa dilakukan dengan tatap muka ataupun dengan di luar tatap muka, baik dengan pembelajaran elektronik ataupun proses pembelajaran non elektronik. Kemudian kita tentunya kemarin atau sekarang masih proses, kita akan mengeluarkan alumni ya, outcome-nya. Bagaimana hasil dari proses pembelajaran selama 1 tahun, selama 3 tahun, berapa persen yang diterima masuk ke baik secara undangan ataupun ketika, berapa persen yang langsung bekerja, mengingat mungkin ada yang beranggapan bahwa sekarang ini kuliah ada sesuatu yang mahal, walaupun pemerintah sudah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yaitu program kuliah, ya, beasiswa untuk kuliah. Nah, Bapak Ibu yang hormati, tentunya sesuai dengan karakter kita bahwa terutama umumnya adalah siswa, di dalam proses pembelajaran itu kita harus melakukan praktik. Ya. Mungkin praktek bisa dilaksanakan secara langsung ataupun praktek bisa dilaksanakan secara virtual ya. Namun demikian kebanyakan hampir 90% atau 95% bahwa sekolah itu masih tetap menggunakan lab langsung untuk meningkatkan kompetensi siswa di dalam keterampilan proses pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya kita sebagai guru ya, kalau guru itu kita di mana aja guru. Kita di sekolah ada guru, kita di rumah ada guru, kita di masyarakat juga guru. Tentunya kalau kita di masyarakat yang kita hadapi berbeda. Yang kita hadapi berbagai macam orang memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Dari latar belakang suku yang berbeda, agama yang berbeda, namun kita bagaimana penempatan kita di masyarakat itulah yang akan menentukan kita dianggap sebagai guru ataupun tidak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Dedi atas waktunya. Monggo silakan sesi berikutnya. Monggo Pak Dedi. Halo, Pak Dedi. Halo, Pak Dedi. Ya, halo, terdengar suara saya? Oke, siap. Ya, alhamdulillah pemaparan dari Pak Munawir sudah selesai. Kalau secara pribadi banyak hal-hal baru ternyata poin yang ke-6 kalau nggak salah bahwa pembelajaran sepanjang hayat ternyata memang selama kita hidup ya kita harus terus belajar gitu ya. Bagaimana learning is mobile itu benar sekali. Sekarang anak-anak kita berada pada generasi yang berbeda dengan kita, sehingga mau tidak mau kita harus terus belajar. Nah, ini mungkin langkah awal dari kami, dari pengurus MGMP Biologi Kota Bekasi, sehingga bisa memberikan materi ini. Sebelum kita lanjut ke sesi diskusi atau ke sesi praktik, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Bulis bisa dibuka mic-nya, di-unmute. Oke, di sini yang sudah raise hand. Jadi Bapak dan Ibu bila ingin bertanya silakan ketikkan pertanyaannya di kolom chat atau Bapak Bulis. Ibu bisa sorry. Mungkin bisa di-unmute. Bapak dan Ibu, terima kasih Pak Dedi. Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, boleh tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Atau Bapak dan Ibu boleh raise hand. Di sana ada tanda tangan gini ya Bu. Telapak tangan, silakan di raise hand. Nanti saya akan buka audionya. Di sini yang sudah raise hand adalah Ibu Meilina. Silakan Bu Mei. Record off. Halo Bu Mei. Ada dua yang raise hand yaitu Bu Mei dan
Bapak Kuswandian. Aan. Iya, silakan Bapak. Mungkin Bu Mei belum di tempat ya. Pak Aan, silakan. Pak Aan Kuswandi. Nggak kelihatan Pak. Nggak Kuswandan. Ya. Kalau di kolom chat belum ada pertanyaan, Pak Dedi. Oh gitu. Oke, mungkin kalau misalnya tidak ada pertanyaan, Pak Munawir, kita bisa langsung mengaplikasikan apa sih sebenarnya tadi pembelajaran atau materi-materi yang Pak Munawir sampaikan, kita bisa aplikasikan di tema hari ini kali ya. Oke, siap. Iya, jadi ada kita Ibu Ai, hari ini bentar. kita akan membahas bagaimana Ada mengaplikasikan ada Ibu Ai raise hand. Bu Ai, ya, mau silakan Bu Ai. Kepencet. Oh. Kepencet. Enggak kepencet. Oh ya, untung salah pencetnya siang-siang. Kalau malam-malam agak berabe ya. Apalagi lagi kondisi seperti ini. Oke, Pak Munawir, kita bisa lanjut praktik ya, Pak? Oke, siap. Monggo, Pak Munawir. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang saya utarakan tadi bahwa kita banyak sekali tentunya seperti yang dikatakan oleh Ibu Ketua Sanggar tadi bahwa banyak Pak sebenarnya yang sudah menggunakan. Namun demikian kita sebagai guru kita sebatas menggunakan, kemudian merancang, kemudian menilai atau bagaimana. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya kita pernah mendengar, saya waktu itu pernah memakai Weaver, pernah saya juga memakai Edmodo, pernah saya juga memakai Quickbit. Kemudian saya sekarang memakai yaitu Google Form, Google Drive, dan lain-lain. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya soal memakai apa sebenarnya intinya adalah sama, yaitu masing-masing program memiliki kelebihan dan kelemahan yang berbeda-beda. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin di sini pernah Ibu memakai Quickbit ya. Quickbit itu adalah program yang sangat mudah. Quickbit itu adalah program di mana kita bisa saling share. Kita bisa saling memberikan materi-materi soal kepada yang lain. Namun demikian, ada bahwa produk ini, kalau kita lihat, kalau saya lihat, bahwa produk ini tidak memiliki prepaid, ya, tidak memiliki prepaid. Kemudian produk ini diaksesnya, siswa mengaksesnya itu harus memiliki akun. Pada saat kita memberikan tugas, akunnya itu berupa angka-angka dan masa batasnya batasnya berjangka dan lain-lain, sehingga saya pandang bahwa okelah, kita akan membuat produk yang mana produk itu sesuai dengan jiwa seorang guru, karena tadi guru adalah terbuka dan guru harus bergerak, kemudian guru harus tetap belajar dan seterusnya. Maka di sini mungkin perlu kita belajar. Saya tidak mengajari, kita belajar bagaimana kita membuat pertanyaan, bagaimana kita membuat pertanyaan berupa quiz, bagaimana kita bisa membuat angket, bagaimana hasil kerja siswa bisa dikumpulkan tidak berupa handout, tapi berupa berupa produk yang tersedia di dalam memori kita atau memori HP atau laptop kita. Tentunya kita harus
dapat mengintegrasikan itu. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin Bapak Ibu semuanya sudah memiliki yang namanya drift ya. Bapak Ibu sudah memiliki drift semuanya? Oke. Tentunya kalau sudah memiliki drive, kita kalau belum, tapi pasti kalau yang memiliki HP harus memiliki akun. Di dalam akun itu bisa kita buka drive kita. Oke, contohnya di sini, misalnya. Di sini, ini kelihatan Bapak Ibu? Belum, Pak Munawir. Ini belum? Belum. Oke, saya coba share dulu. Ada itu. Sudah terlihat, Pak Mun, silakan. Sudah terlihat? Sudah. Sudah terlihat? Sudah? Sudah. Oke. Bapak Ibu, kita mulai. Kalau dengan HP ataupun dengan laptop itu lebih gampang lagi. Kita drive. Kemudian kita membuat, di sini ada plus ya. Di sini kita akan membuat folder. Jadi kita tambahkan folder yang baru. Di sini ada membuat folder. Misalnya kita mencoba membuat folder. Folder apa yang akan kita buat? Misalnya di sini kita mencoba, yaitu latihan pembuatan soal. Oke, ya. Semuanya sambil coba Bapak Ibu ya. Yang itu supaya kita yang bawa laptop silakan sambil coba latihan pembuatan soal. Baru kita kemudian membuat. Oke. Oke. Ini di sini ada folder ya. Ada folder semuanya. Halo? Kita sambil interaktif aja, Bu. Ya. Sambil kita praktekkan. Oke. Setelah kita membuat folder, kita buka foldernya. Ini masih kosong. Kita akan mencoba bagaimana folder ini terisi dengan latihan siswa. Oke. Kita klik kanan, maka akan muncul di sini. Ada folder baru, upload file, upload folder, dan seterusnya. Kalau kita menggunakan, kalau di sini ya, ini ada drive ini, ada yang berupa Google Dokumen, ada screenshot, kemudian ada Google Slide. Yang akan kita gunakan adalah Google Form. Oke. Google Formulir. Oke. Oke, Bapak Ibu. Google Formulir, di sini ada kita bisa menggunakan template, kita bisa menggunakan formulir kosong. Oke. Bapak Ibu yang sambil buka, monggo silakan. Kita buka folder baru tadi yang sudah kita buat rumahnya, dan kita buka di dalamnya masih kosong. Kemudian kita akan membuat file. Membuat file yaitu kita ambil formulir kosong. Oke. Kemudian kita akan membuat Oke, ini Bapak Ibu. Ya. Sudah terlihat semuanya? Sudah, Pak. Oke. Kemudian tentunya ini harus kita formulir tanpa judul. Judulnya apa? Misalnya begini. Kita kasih latihan
ekosistem. Oke. Kelihatan ekosistem. Dan di sini di bawahnya, di sini ada deskripsi formulir. Oke, kita bisa kasih nomor 1. Kerjakan, kita tulis, kerjakan pernyataan ini dengan sebaik demikian. Terkadang sebelum kita mengerjakan nomor 1 kita kasih lagi, bacalah doa terlebih. Oke. Kemudian ini kita nomor 2. Oke. Kemudian ini kita enter, otomatis akan di bawah. Jadi kalau misalnya kita ngetik soal kan di sini ada perintahnya tuh. Jadi kita perintahnya kita taruh di bawah judul soal. Kemudian yang ketiga, misalnya tiga, misalnya setiap soal memiliki quote nilai yang berbeda. Oke, kita langsung kita arahkan di depan ini ya, di depan 3, karena kalau di enter di sini nggak bisa. Oke, ya, jadi di sini langsung kita enter. Itu nomor 4 dan seterusnya. Kita tergantung mau memberikan apa misalnya. Misalnya keempat, setiap soal harus dijawab dan seterusnya. Oke, sampai di sini ada Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak, kita langsung di sini di pertanyaan pertama, apabila kita memiliki soal, contohnya di sini, misalnya saya mau mengcopy, misalnya saya ngambil soal, ini soal, untuk soal ini sudah dihasilkan. Kita akan soal dulu. Ini kita pertama misalnya soal. Sebentar Pak Mun, belum tampil di layar. Belum tampil ya? Kita Iya, mau belum. copy soal saja, Bu. Ini soal, kemudian kita copy ke drive tadi. Oke. Kita copy ke sini. Ini soal, bisa langsung di copy. Oke. Jadi, kalau kita mau membuat soal, bisa kita langsung ketik. Sudah tampil ini, Bu? Sudah Pak. Oke. Bisa kita langsung ketik ataupun copy dari soal yang sudah kita buat. Oke. Kemudian kita hilangkan nomornya. Kenapa kita hilangkan nomornya? Karena kita nanti mau melakukan pengacakan soal. Oke. Kemudian optionnya ini. Optionnya kita bisa pilih di sini. Kalau optionnya bisa kita copy dari beberapa.
Oke, jadi kalau kita sudah membuat soal, tentunya kita hilangkan ABC-nya, kemudian soal ini mau kita jadikan PG ataupun centang. Kalau di sini ada pada ekosistem pantai lembur berbagai jenis hewan dan tumbuhan, berarti ini yang cocok di sini Bapak Ibu. Ini adalah centang. Centang yang benar. Ini. Centang yang benar. Berarti pakai centang. Nanti yang benar mana? Misalnya nanti dipilih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, nanti ada 3 yang benar. Kalau ada 3 yang benar, berarti nanti siswa mencentang mana yang benar. Oke. Itu yang soal yang pertama. Kemudian setelah itu, kalau kita akan menambahkan soal, maka di sini ada plus ya. Di sini ada plus, maka kita tinggal kliknya di sini. Tambahkan soal. Maka di bawah sudah ada tambahkan soal. Ini ya. Oke. Kemudian, apakah Google Form ini bisa dimasukkan video? Bisa. Nah, ini kita mencoba akan memasukkan soal video di dalam soal ini. Oke, yaitu dengan cara ini. Di sini ada tambahkan gambar. Oke, maaf. Ini tambahkan video. Tambahkan video, kita klik. Kemudian kita mau cari dari mana video itu. Ya. Dan di sini langsung aja tambahkan, cari. Ya. Oke. Dan sudah saya sediakan. GMP. Oke. Ada video ekosistem. Oke, open. Saya ulang lagi. Saya ulang dari sini. Kita akan tambahkan video dan kita cari URL-nya. Video bisa diambil dari YouTube ataupun bisa diambil dari yang ada rekaman ya. Di sini saya mencoba dari YouTube. Yaitu misalnya kita ketik ekosistem. Oke. Oke. Di sini ada ekosistem danau. Kita langsung masukkan. Oke. Oke, jadi sudah, Bapak Ibu. Coba. Jadi di sini saya ulang lagi. Kelihatan boleh? Ada, Pak. Kelihatan sama. Kita akan ekosistem danau. Halo Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya kalau video ini, setiap siswa yang mau menjawab tentunya harus memutar video ini. Ya. Harus memutar video ini. Jadi kalau kita di dalam soal itu ada video, tentunya kita bisa memvariasikan berbagai macam kompetensi. Bisa level 1, bisa level 2, dan bisa level 3. Oke.
Oke, kemudian ini kita tambahkan lagi karena ini adalah optionnya. Nah, kita tambahkan soalnya di sini. Oke, nanti untuk mengerjakan soal ini berarti harus kita review. Kemudian soalnya Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan bersama. Tugas malam bersama. soalnya kita masukkan ini soalnya. Soalnya berdasarkan video yang ada di atas. Oke. Kemudian hanya soal tidak oke, masuk ke sini, langsung kita copy sini. Ini adalah soal pilihan ganda. Oke, kita tulis ini opsinya adalah pilihan ganda. Nah, kemudian ini pilihan ganda. Bagaimana? Misalnya video ini bisa juga untuk misalnya soal essay. Ya, kita tambahkan lagi. Di sini ada soal essay. Oke. Soal essay tentunya bisa terserah Bapak Ibu. Di sini mungkin kita bisa membuat soal analisis bagaimana proses siklus energi yang terjadi di ekosistem danau berdasarkan video tersebut. Oke. Kalau optionnya ini, di sini berarti ada uraian. Nih, paragraf bisa. Atau bisa juga di sini nggak paragraf, bisa juga jawaban singkat. Oke. Kemudian Bapak Ibu, kembali lagi ke soal yang pertama. Sepertinya mungkin Pak Munawir lost sinyalnya, Bu. Iya. Dia terlempar kayaknya ya, keluar. Oke, sambil nunggu Pak Munawir kembali lagi, mungkin dari penjelasan Pak Munawir sampai tadi pembuatan soal, mungkin ada pertanyaan dari Ibu Dayu, ya, apakah pembuatan soal karena dia materinya pilihan ganda itu boleh berbeda tiap soalnya nggak skornya, gitu ya? Mungkin sambil menunggu Pak Munawir, ada yang bisa memberikan penjelasan tentang penskoran yang berbeda setiap soal untuk di Google Form ini. Monggo silakan yang lainnya. Bu Lis? Oh iya, kalau untuk pembuatan skor Budayu mah merendah ya. Pasti Budayu bisa nih sebenarnya. Kalau saya sih waktu nyoba bikin skornya tidak hanya satu bisa itu. Kalau pengalaman saya. Bu Lis? Ya Budayu. Iya. Tadi kan yang ditampilkan oleh Pak Munawir itu di petunjuk soalnya bahwa soal itu tidak sama skornya. Nah, ini ada beberapa juga yang saya temui, ternyata ada soal pilihan
ganda itu skornya tidak sama. Umumnya kita kan pemberian skornya sama nih, Bulis. Nah, ada Sebentar. nggak aturan khusus Ini ada yang tidak mengenai memute ya? pemberian skor? Iya, Bulis langsung aja Bulis yang mute. Itu Bu Asih, suara Bu Asih. Maaf, baru gabung, telat. Ya, mangga. Iya, Bu Dayu lanjut. Iya, Bu Dayu, Ya, mangga. ya. Jadi ini Bulis kebiasaan kita itu kalau soalnya pilihan ganda itu skornya akan selalu sama. Misalnya skornya 1, kalau benar salah 0 misalnya gitu. Nah, beberapa pertemuan yang lalu saya juga menemukan bahwa soal pilihan ganda itu bisa diberikan skor yang berbeda untuk tiap soalnya. Adakah aturan khusus sehingga bisa dikatakan seperti Pak Mun tadi katakan bahwa skornya berbeda untuk setiap soalnya. Nah, ada nggak aturan yang sudah pernah dibaca mengenai pemberian skor pada soal pilihan ganda? Pak Dedi mungkin bisa menjawabnya. Ya, terima kasih Bu Lis. Kalau menurut saya memang sebenarnya kalau untuk pemberian skor soal itu diserahkan kembali ke masing-masing guru karena kan memang kita juga bisa melihat kondisi dari masing-masing level kognitif yang diberikan. Jadi kalau misalnya tadi Pak Mun mencontohkan ada yang memang analisis karena video atau misalnya ada gambar dan lain sebagainya, itu boleh-boleh atau sah-sah saja bahwa pilihan ganda skornya itu boleh berbeda. Contoh yang sebenarnya diberlakukan kalau nggak salah di SBMPTN ya, di SBMPTN untuk UTBK tahun kemarin tuh itu sudah dimulai 2 tahun terakhir ini bahwa penilaian setiap nomor itu skornya berbeda. Seperti itu, Bu Lis. Oke, dikembalikan ke Bu Dayu, Pak Dedi silakan. Ya, gitu Bu Dayu. Gimana Bu Dayu? Ya, terima kasih Pak Dedi dengan Bu Lis yang sedikit memberikan pencerahan. Hanya ini Bu Lis Halo, Bu sama Dayu. Pak Dedi. Ya, hanya begini. Kita terdengar? Tadi terputus, Bu. Oh, putus jaringan ya? Iya, jaringan. Halo? Ya. Bu Lis sama Pak Dedi, karena kita ini istilahnya guru tua, ayah nih guru tua. Aduh, tersinggung nih. Biasanya kita itu kalau misalnya memberikan skor berbeda, itu teman-teman kita yang muda itu bertanya, ini aturannya dari mana kok bisa memberikan skor, misalnya soal nomor 1 skornya 1, nomor 2 skornya adalah misalnya 4. Bisa kita memberikan alasan berdasarkan tingkat kesukarannya. Tapi adakah aturan khusus mengenai pemberian skor dalam soal pilihan ganda? Nah, itu kalau teman-teman Bapak Ibu hebat ini ada yang sudah mendapatkan literaturnya, bisa di-share ke kami supaya ketika ada yang bertanya ini aturannya dari mana kita bisa menjelaskan. Terima kasih. Terima kasih juga Ibu Dayu. Mungkin Bapak dan Ibu ya seperti Ibu Dayu yang katakan yang sudah mendapatkan literatur dalam penskoran pilihan ganda yang bisa berbeda, mungkin boleh kita saling sharing di sini. Jadi selama ini kita membuat skor itu beda-beda tergantung betul ya Bu tingkat kesukarannya, apakah C1, C2, C3 seperti itu. Silakan Bapak dan Ibu yang mau sharing di sini, mungkin ada Pak Lili. Pak Lili silakan, Pak Lili boleh bantu. Pak Dedi audionya enggak ini ya. Tidak masuk. Pak Lili, apakah monitor? Iya, Pak Dedi silakan.
Oke, Bu Lis gimana? Udah selesai? Tadi saya kehilangan suara. Iya, tadi masih seputar itu literatur aturan pakai headset ya? penulisan dari Bisa ya? penskoran dari pilihan Bisa. ganda. Kan kita kadang memberikan skornya itu berbeda tergantung tingkat kesukaran. Nah, mungkin ya masih seperti yang tadi ditanyakan oleh Bu Dayu, apakah ada literatnya? Aturan Oh ya, penskorannya. oh ya, baik-baik. Nanti mungkin kita cari bersama-sama. Oke, Bu Dayu, untuk sementara pertanyaannya cukup ya, Bu? Cukup, Pak. Makasih Oke, Bu ya. Dayu. Bu Lis, monggo. Ya. Ya. Bapak Ibu, sepertinya ini Pak Munawir kan sudah selesai materinya juga dan kita sudah memahami semua sampai sejauh ini. Kalau tadi literasi untuk yang penskoran kita nanti akan coba susulkan. Untuk selanjutnya adalah kita nanti akan membuat 5 soal. Kita akan membuat 5 soal yang terdiri dari beberapa pilihan seperti misalnya kita nanti hanya berupa tulisan saja atau redaksinya saja. Terus yang kedua nanti ada disisipkan gambar, disisipkan tabel, dan disisipkan video. Sehingga nanti Bapak Ibu sudah bisa memahami secara keseluruhannya bagaimana membuat soal dengan menggunakan Google Form ini. Kegiatan MGMP di mana atau penugasan ini nanti kita akan kumpulkan di Google Classroom yang nanti akan kita buat. Oleh karena itu, kami berharap bahwa kegiatan ini terus berlanjut sehingga nanti kita terus meningkatkan profesionalisme kita sebagai guru sehingga nanti new normal untuk pembelajaran di bidang pendidikan ini bisa lebih maksimal. Seperti itu. Ya. Oke, untuk masalah penggunaan aplikasi Google Form dalam pembuatan soal, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup? Ya. Jika sudah cukup, mungkin kita akan diskusi untuk yang pertemuan selanjutnya ya, Bu Lis ya? Iya. Sebentar Pak Dedi. Boleh ini nggak saya minta sharing teman-teman sehubungan dengan pembelajaran jarak jauh ini. Apalagi sekarang PAT kita kan sistemnya online ya. Kalau di SMA 3 itu kita pakai Google Form juga, ada kode tokennya. Tapi masalah yang dihadapi bagaimana caranya kita mendapatkan hasil ujian yang benar-benar murni gitu loh, bukan hasil kerjasama ataupun misalnya tugas di Google Classroom itu bukan copas dari temennya. Mungkin itu kendala kalau kita belajar dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Selain kendala misalnya ada siswa yang terkendala dia nggak punya kuota, itu juga ada masalah. Cuman saya gregetan ini loh, waktu ujian itu saya lihat anak ada yang pinjam HP adiknya, jadi laptop untuk baca soal, lalu HP dia untuk browser, HP adiknya untuk join sama teman-teman gitu, live gitu, untuk tuker informasi. Nah itu yang dihadapi oleh kita selama ini. Jadi kayaknya hasilnya tuh pas kita lihat hasilnya, lah anak yang biasanya di kelas dapat nilainya sekian, kok ini bagus gitu loh. Ya, monggo silakan Pak Dedi untuk memoderasi pertanyaan saya. Oke, terima kasih Bu Lis. Intinya adalah bagaimana kita meningkatkan kapasitas kejujuran, nilai-nilai kejujuran ya Bu Lis ya. Betul. Nilai-nilai kejujuran dalam kegiatan PJJ ini gitu ya. Monggo silakan ada yang ingin menyampaikan pendapatnya atau memberikan solusi terkait dengan PJJ ini. Monggo silakan. Mohon. Ini Pak Munawir sudah join lagi. Saya aja kalau ngomong Jawa katanya wagu katanya. Suara siapa itu ya? Bu Ai, Bu. Bu Ai ya.
Iya, Bu. Oke, ya. Bisa di-mute, Bu? Sudah saya mute. Halo. Oke. Iya, Pak Mun, silakan. Oke, maaf tadi putus. Bentar. Halo. Pulsanya habis ya? Assalamualaikum. Masih banyak, Pak. Sudah, Bu. Waalaikumsalam, Bu Ai. Jadi begini, Assalamualaikum, Bapak Ibu. tadi kan kalau di video tadi, di tayangan saya itu kan ada tadi tayangan video. Tentunya kalau sekarang ini memang anak itu dengan menggunakan HP ini dia bisa bertanya, misalnya begini pertanyaannya, langsung di sini misalnya ekosistem pantai adalah titik-titik gitu, langsung dijawab ya, langsung dijawab. Jadi di HP itu langsung bisa. Sehingga gimana? Sehingga bagaimana caranya guru itu membuat soal yang tentunya soal itu tidak bisa langsung dijawab dengan menanyakan pada Mbah Google, itu kan dia. Tapi soalnya berupa soal analisis. Kalau soalnya analisis berupa video ataupun berupa pernyataan, tentunya di situ tidak bisa dijawab. Contohnya tadi kan sudah saya contohkan soal centang ya. Kalau misalnya soal centang mana aja mungkin akan lebih itu lagi ya, lebih fleksibel lagi mungkin, walaupun nggak 100% ya mungkin 80-90% lah. Karena di kelas sendiri juga kita tidak bisa menjamin 100% ya, karena itu tidak bertanya. Mungkin itu jawabannya. Pak Mun, kalau untuk soal yang seperti Pak Mun katakan, yang analisis atau apa, itu difoto, Pak, di screenshot sama anak, dikirim di grup. Wah, mereka langsung kerjasama itu. Jadi tingkat kejujurannya saya rasa, aduh, susah ya. Ya memang anak sekarang berarti dia cerdas ya. Tapi namun demikian tentu kita sebagai guru kita harus cari ya. Caranya alternatifnya gimana gitu kan ya. Jadi mungkin nanti sebelum pengerjaan itu di tayangan tadi ada pengerjaan itu harus benar-benar jujur gitu kan ya. Apabila terbukti tidak diberikan atau diberikan maka poinnya adalah 0 itu ya, seperti UN juga ya. Kalau UN itu kan bisa dipantau tuh, bisa dipantau, siswa yang tidak jujur langsung nilainya 0. Berarti harus gitu ya. Yang lain mungkin teman-teman yang lain. Nah, dari saya mungkin Pak Mun ada sedikit juga. Bu Lis, mungkin penggunaan kan kalau di Google Form juga soal itu bisa dilanjutkan dan tidak dilanjutkan ya Bu ya? Ya. Kan bisa kembali lagi, misalnya dia mengerjakan nomor 1, kalau udah dikerjakan dia bisa kembali lagi atau enggak gitu. Pengerjaan satu kali kan? Itu juga bisa. Ya, nah itu juga mungkin bisa salah satu opsi lah untuk meminimalisir. Sudah. Gitu ya. Masalahnya yang screenshot jawaban terus di-share sama temennya, itu yang jadi jawabannya saling berbagi. Ya kalau itu sih etik balik ke masing-masing individunya. Namun demikian gini boleh ya, yang saya amati ya kalau di saya ya di SMA 8 dari hasil nilai itu bervariasi. Ada yang 97, ada yang juga nilainya 20, ada yang 60, 80, 70. Itu kalau dilihat dari sebaran nilai ya, otomatis tingkat integritasnya atau tingkat kejujurannya tinggi. Kalau misalnya nilainya itu sama renteng 99 atau 8-nya 85, ya kan tingkat kejujurannya. Namun kalau misalnya kalau berbeda-beda tentu itu tingkat kejujurannya salah satunya. Dan sebetulnya seperti yang Pak Edi tadi, itu soal itu kan begini. Kalau misalnya anak udah masuk, kemudian keluar lagi, maka anak nggak bisa ngerjakan. Atau anak udah mengerjakan sekali, nggak bisa ngerjakan. Tapi sekarang ini begini. Anak memiliki akun sehingga
begitu masuk dengan akun yang satu, akun yang lain bisa masuk lagi ya. Yaitu tentunya kita harus belajar. Jadi pasti bisa lah kita. Oke, itu mungkin. Mungkin Bapak dan Ibu yang lain boleh sharing bagaimana solusinya untuk menghadapi indikasi ketidakjujuran dalam pengerjaan soal-soal PAT atau soal-soal yang lainnya. Gimana Pak Dedi? Silakan dimoderasi. Iya. Oke, terima kasih Bu Lis. Tadi mungkin ada beberapa solusi ya yang sudah dilakukan atau sudah diberikan, malah Bu Lis sendiri sudah melakukan, seperti misalnya tadi pengerjaan 1 kali, terus tadi Pak Munawir juga sudah memberikan panjang lebar. Untuk teman-teman gimana? Kebetulan kalau di sekolah saya tidak menggunakan Google Form, Pak Bu Lis, ujiannya kita pakai ujian.com. Jadi kita sih melihatnya sejauh ini masih normal-normal saja pada level yang anak-anak masih jujur-jujur saja. Walaupun memang ada terlihat anak-anak yang biasa-biasa saja, nilainya juga luar biasa seperti itu. Jadi kembali ke karakter. Ibu Melina, raise hand masih ya? Tangannya nggak turun-turun nih Bu Melina. Silakan. Oh, Ibu Dayu silakan. Ini raise hand. Monggo Bu Dayu, gimana pengalaman di SMA 15 ya Bu Dayu? Ya. Masalah ketidakjujuran. Itu sedang nggak ya? Mau bayar. Tulis, kepencet. Oh, nggak apa-apa. Sharing aja Bu. Pak Dedi silakan. Iya, sebenarnya Ibu ini kok seringnya pada kepencet. Intinya Bu, kita berusaha untuk berpikiran positif bahwa anak kita itu benar-benar mengerjakan secara jujur dan mandiri. Itu harapan kita kan Bu. Ya. Kalaupun misalnya ada kecurangan-kecurangan, itulah kelemahan kalau proses penilaian tersebut kita lakukan secara daring dari rumah, kecuali kalau daringnya itu kita kondisikan di sekolah, kemudian kita awasi, mungkin itu anak-anak juga bentuk-bentuk itu akan bisa minimal begitu Bu. Kemudian juga dalam proses penilaian secara daring sebenarnya kita nggak bisa saklek-saklek juga. Misal kita sudah mengatur bahwa kita hanya bisa menanggapi 1 kali tanggapan. Tetapi ketika anak itu WA kita bahwa mereka terkendala dengan jaringan, mau nggak mau kita buka lagi. Begitu. Iya, terima kasih Bu Dayu. Jadi intinya kita tutup mata lah ya untuk tutup mata, tapi ini ya jarang-jarang. Ya, karena di masa PJJ ini susah Pak untuk mengawas anak itu benar-benar nggak kalau kita kasih tugas benar-benar tugas dia, bisa aja dia copas dari temennya. Yang penting ya dia sudah berusaha untuk mengumpulkan tugas, itu aja kali ya. Video rekaman kan benar dia yang melakukan, jadi mau Ibu Ai. Oh ya Ibu, silakan Bu. Iya, ini kalau memang tugas di masa pandemi ini kan kebanyakan anak-anak memang permasalahannya sama Bu, pasti pada begitu, kopas gitu. Kadang saya suka memberikan tugas walaupun terkesan jadul, tulis tangan, fotokan, kadang gitu. Jadi mereka walaupun melihat tapi benar mengerjakan sendiri gitu. Kemudian bisa juga atasi dengan membuat video. Jadi kan sendiri harus beraksi gitu, nggak bisa nyontek yang lain. Kalau saya begitu biasanya Bu. Iya, terima kasih Bu Ai. Kalau
untuk yang tugas-tugas seperti misalnya untuk di Google Classroom, akhirnya saya Ya. menemukan ini apa solusi. Jadi saya balikin lagi kayak ke zaman dulu gitu. Anak harus tulis tangan, tulis nama di depan, terus difoto dengan wajah. Akhirnya seperti itu untuk tugas. Tapi kalau untuk yang PAT ini sulit ya. Iya. Kalau ini Bu Lis, Ya, Bu Ai. ya, kalau untuk PAT kan sekarang karena daring ini kan kita banyak menggunakan Google Form. Ini aja sih hanya mungkin kita saling mengingatkan. Terkadang kita juga jangan lupa di pengaturan itu untuk kayak nilai poin, kemudian nilai jawaban yang benarnya itu jangan lupa ditutup dulu. Kadang kita sebagai guru juga kadang kelupaan atau dan muncul nilai gitu apa jawaban yang benar. Karena anak sekarang lebih pintar Bu. Kalau screenshot juga memang banyak terjadi di sini juga seperti itu. Iya Bu, padahal udah dibikin tanggapan 1 kali, terus nggak muncul jawaban yang benar. Ya gitulah, mereka canggih lah pokoknya mereka. Iya. Kalau untuk membatasi tanggapan, memang di awalnya kita juga membatasi. Tapi kadang kalau anak konfirmasi ke kita, mungkin kan permasalahan jaringan segala macam, Iya, terkadang kalau saya pribadi suka kasihan, kadang jadi saya buka, jadi tidak dibatasi gitu. akhirnya anak itu kita Biasanya kasih bingung link juga kan? susulan Bu. Oh, iya Bu. Bisa, ya. Oke. Ya, jadi udah ada beberapa ya, Bu Lis, tanggapannya. Ya. Tapi juga kalau secara pribadi saya, kita juga harus berpikir sebagai dari pandangan, dari sudut pandang orang tua juga. Bahwa kondisi anak-anak juga juga harus kita pikirkan secara psikologisnya atau secara psikisnya, sehingga nanti mereka juga tidak bahasanya tidak stres juga, apalagi dengan tugas-tugas ini kan kita bicara hanya biologi. Mereka padahal kurang lebih ada 13 mata pelajaran yang harus dikerjakan gitu Bu Lis. Jadi maksudnya kita sebagai guru juga harus melihat pada sisi atau sudut pandang sebagai orang tua atau sebagai orang di rumah juga, seperti itu. Iya, terima kasih Pak Dedi dan teman-teman semua yang sudah sharing masalah PJJ ini. Silakan Pak Dedi, kembalikan. Ya, terima kasih Bu Lis. Karena sekarang sudah pukul 10.45, artinya ada waktu 15 menit lagi. Mungkin Pak Munawir, sebelum kita tutup dan kita diskusi tentang kegiatan MGMP online ini, apakah ada yang ingin disampaikan terkait dengan materi dulu Pak Mun? Monggo silakan Pak Mun. Oke, terima kasih. Kesimpulannya. Oke, Bapak yang hormati, terima kasih atas waktunya sudah menghadiri dari ini. Mudah-mudahan sedikit yang kita bisa sampaikan, kemudian sedikit yang bisa kita perbuat. Tentunya dari sedikit ini harapannya akan berkembang menjadi banyak. Kalau kita sekarang melakukan 1/10, mungkin besok kita bisa melakukan lagi hingga menjadi setengahnya. Kalau misalnya besoknya setengahnya, mungkin akan lagi utamakan bisa 3/4-nya, dan akhirnya kesempurnaan yang kita ingin raih ya. Tentunya kita hanya berbuat, dan tentunya yang menentukan adalah kembalikan kepada Allah. Kita hanya berusaha, kita berikhtiar, namun kita juga jangan terlalu curiga, karena siswa pada dasarnya adalah kita juga. Kalau kita terlalu dicurigai oleh orang lain ataupun oleh teman kita ataupun oleh keluarga kita, tentunya kita nggak juga. Berikan perusahaan pada siswa kita hanya akan mengantarkan siswa kita menjadi orang sukses ya. Tentunya kesuksesan itu tiada ataupun tanpa akan ada hasil kalau tidak disertai dengan doa. Tentunya kekuatan yang utama adalah doa. Kita belajar, kita membelajarkan, kita mengajar. Itu adalah salah satu upaya bagaimana tujuan Ini questioner. Dibawain apa review? Tujuan akhir tentunya menjadikan peserta didik kita. Kalau di SMA tentunya peserta didik kita harapannya
itu bisa masuk ke perguruan tinggi, baik melalui jalur rapot, ataupun UTBK, ataupun kalau misalnya siswa yang terpaksa karena faktor biaya tidak, maka anak kita juga memiliki kompetensi yang tinggi, keterampilan yang tinggi, sehingga kita dapat membekali peserta didik kita tidak hanya cerdas, tidak hanya pintar, tapi anak didik kita memiliki kompetensi sosial yang tinggi. Karena apa? Karena pada dasarnya di luaran sana mungkin ilmu biologi, ilmu matematika, tanpa seseorang itu memiliki kompetensi sosial yang tinggi, tanpa bekal anak itu mampu berkomunikasi, mampu meyakinkan orang lain bahwa dia bisa, maka pendidikan yang kita laksanakan, proses yang kita laksanakan selama 3 tahun di SMA, akhirnya diakhiri dengan ujian sekolah, tiada arti semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Dedi. Terima kasih Bu Lis atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini adalah awal yang pertama, mungkin akan menjadi baik lagi. Kita ambil manfaat dan bibit yang lebih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Munawir. Terima kasih atas refleksinya. Semoga ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua, sehingga kita semakin menjadi guru-guru profesional dan kreatif. Untuk nanti kita akan membuatkan Google Classroom, sehingga materi akan di-share di sana dan pengumpulan tugas juga akan di sana. Nah, untuk selanjutnya mungkin ini keluar dari topik, kita akan diskusi tentang kegiatan MGMP Biologi Online ini. Apakah akan kita laksanakan setiap minggu, atau akan ada usulan dari Bapak dan Ibu semuanya, gimana? Monggo silahkan jika ingin ada yang disampaikan. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin mengusulkan masalah ini, raise hand atau unmute sendiri audionya. Di sini ada Bu Ai, udah raise hand, silakan Bu Ai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kami dari SMA 15, ini perwakilan dengan Budayu Bu Nur. Oh ya, ada Budayu ini. Kami kurang. Ada apa, Bu? Ya, dengan Budayu udah raise hand. Oh iya. Silakan. Iya, kalau kami dari SMA 15 sih, kalau untuk kegiatan ini seminggu sekali ini agak dia sendiri raise hand-nya. Udah aku turun beratan sendiri. Iya, nih kan udah lower. Suara ibu. Suaranya putus-putus, baik. Bu Ai, Bu Dayu, dan Bu Nur ini sepaket ya. Silakan Bu dari SMA 15. Boleh, kita sepaket. Iya, silakan. Siapa yang mau bicara? Ya, halo Bu Lis. Ya, Bu Ai, silakan. Ya, kalau dari kami di SMA 15, untuk kegiatan seperti ini sangat apresiasi sekali. Kami senang mengupgrade diri biar tambah pintar. Cuman kalau untuk seminggu sekali kami agak keberatan karena banyaknya kegiatan yang bertumpuk-tumpuk di sekolah. Mungkin kalau untuk sebulan sekali siap sih, insya Allah. Ini begitu saja, Bu Lis. Ya, Pak Dedi, monggo. Oke, terima kasih SMA 15. SMA yang lain usulannya. Jadi mungkin rangkaiannya
sebelum kita diskusi masalah waktu, kita akan memulai dengan Google Form, terus nanti juga ada pembuatan flyer, terus kemudian juga nanti ada banyak materi-materi yang akan kita buat semaksimal mungkin sehingga nanti membantu teman-teman guru untuk persiapan PJJ. Karena kalau nggak salah gosip yang beredar kan kita semester 1 tahun depan itu tetap PJJ sampai bulan Desember dan masuk baru bulan Januari, sehingga kita bisa membantu teman-teman untuk mempersiapkan pembelajaran-pembelajaran yang inovatif, yang kreatif, yang bisa diberikan kepada anak-anak walaupun kondisinya dalam PJJ gitu ya. Oke, mungkin untuk hari ini cukup sekian Bu Lis. Diskusi kita tentang Google Form dan awalan dari kegiatan MGMP Biologi Kota Bekasi online ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke host secara pribadi dan mewakili pengurus kami layanan ataupun ada kegiatan hari ini yang tidak sesuai karena ada gangguan teknis dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bu Lis, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dedi selaku moderator acara ini. Terima kasih kepada pemateri kita, Bapak Munawir sebagai Ketua MGMP Biologi Kota Bekasi. Sebelum saya tutup webinar ini, mengingatkan kembali bahwa kita jangan lupa untuk mengisi absen. Sekali lagi, absennya silakan diisi sebelum kita tutup. Kemudian Pak Dedi di sini ada dari Bu Tina di kolom chat. Saya setuju 2 minggu 1 kali saja. Jadi kalau yang untuk yang ini nanti didiskusikan di grup WA kali ya Pak? Ya, siap. Oke, jadi ini udah selesai nih? Kalau sudah selesai, Sudah. Pak Dedi silakan memimpin doa. Acara kita Ya. sudah berjalan dengan baik dan lancar selama 1 jam ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Silakan Pak Dedi. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Bu Lis. Terima kasih teman-teman. Mari kita, saya menutup dengan doa penutup majelis. Untuk yang beragama lain, monggo dipersilakan dan menyesuaikan. Semoga hari ini kita mendapatkan pencerahan dan tambahan ilmu yang berkah sehingga kita bisa menjadi pendidik-pendidik, menjadi guru-guru yang bermanfaat dan akan menjadi membawa kita, membekali kita dengan pahala yang terus-menerus sampai akhir hayat kita. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Astagfirullah. Terima kasih, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di mana sini? Oke, terima kasih.